Halo, saya Imam Fahrudin. Saya mau lanjutkan cerita tentang fisika nuklir. Ini bahan bacaan dan ini materinya. Kali ini kita akan bahas fisika nuklir di bintang, ya, astrofisika nuklir. Jadi pada astrofisika nuklir yang orang kaji adalah nukleosintesis, yaitu penciptaan unsur-unsur di alam, dan juga produksi energi, yaitu semua yang berlangsung di bintang, ya. Nah, bintang, jadi objek kita sekarang bintang. Bintang berdasarkan proses pembentukannya dibagi dua, ada bintang generasi pertama dan bintang generasi kedua. Bintang generasi pertama ini ceritanya seperti ini, saya sampaikan ringkas. Jadi awalnya itu ada sekumpulan atom hidrogen dan helium membentuk awan, ya. Nah, meskipun ini ringan, tapi mereka tetap punya massa dan tentunya saling tarik menarik. Jadi awan-awan ini makin lama makin kecil karena atom-atom hidrogen dan heliumnya saling tarik. Ini disebut sebagai gravitational collapse atau keruntuhan gravitasi, ya. Jadi awan-awan yang tadi berukuran besar makin mengkerut, makin mengkecil, makin rapat. Dan kita tahu dari perhitungan gravitasi bahwa jika objeknya atau awan-awan itu berukuran makin kecil, maka energi potensial totalnya makin turun terus, makin rendah, makin negatif, ya. Nah, sementara energi total tentu nilainya tetap. Jadi jika energi potensial makin negatif, konsekuensinya energi kinetik justru makin tinggi, makin membesar. Nah, kenaikan energi kinetik ini berarti partikel-partikel di dalamnya itu bergerak makin cepat. Itu konsekuensinya secara global menimbulkan menaikkan suhu, ya, suhu si awan hidrogen atau helium tersebut, ya. Nah, jika suhunya cukup tinggi, ini dimungkinkan terjadi reaksi fusi hidrogen menjadi helium, dan reaksi ini menghasilkan energi. Reaksi ini juga menimbulkan tekanan keluar sehingga melawan keruntuhan gravitasi ini, gravitational collapse, ya. Nah, bergantung pada massa awal awan ini, awan hidrogen dan helium. Jika massanya cukup, maka tekanan ini bisa mengimbangi keruntuhan gravitasi sehingga terbentuk objek yang stabil. Nah, objek itu adalah sebuah bintang, ya. Jadi tidak terus mengkerut kecil, tapi juga tidak mengembang membesar, melainkan stabil. Nah, demikianlah secara ringkas, ya, proses terjadinya bintang generasi pertama dari kumpulan dari awan hidrogen dan helium mengecil karena gravitasi, disebut keruntuhan gravitasi, energi potensial turun, energi total tetap, berarti energi kinetik meningkat, suhu meningkat, terjadi reaksi fusi hidrogen menjadi helium 4, dihasilkan energi dan juga tekanannya melawan keruntuhan gravitasi. Jika massa cukup, maka antara tekanan keluar dan tarikan gravitasi itu seimbang sehingga tercipta objek yang stabil, yaitu bintang. Nah, reaksi seperti itu menghasilkan energi dan juga unsur-unsur yang ditemui di alam, disebut prosesnya nukleosintesis. Dan pada bintang generasi pertama, unsur yang bisa dihasilkan adalah dengan nomor massa hampir 60. Jadi unsur terberat yang bisa dihasilkan oleh bintang generasi pertama itu adalah besi. Besi itu nomor massanya 56.
Nah, kita lihat pengaruh massa awal atau massa bintang dengan temperaturnya. Jadi ada hubungannya seperti ini ya. Jadi bintang yang paling dingin, kita sebut saja ya, bintang yang paling dingin suhunya sekian, itu contohnya adalah matahari kita. Dan di situ ini masanya tergolong tidak besar ya. Jadi reaksi atau produksi partikel hanya menghasilkan helium 4. Jika masanya lebih besar lagi, maka suhu bintang bisa lebih tinggi lagi, dan ini contohnya adalah yang dikenal dengan bintang red giant ya, bintang raksasa merah. Di situ prosesnya bisa berlanjut, bukan hanya berhenti di sini, tapi juga menghasilkan karbon, oksigen ya, dan Na, neon ini ya. Kemudian jika masanya lebih besar lagi, maka suhunya pun bisa lebih tinggi dan dihasilkan unsur-unsur yang lebih berat lagi di situ selain energi. Kemudian terakhir ini bintang yang masanya lebih besar lagi, dan ini adalah suhu tertinggi yang bisa dicapai bintang generasi pertama. Di situ sampai bisa menghasilkan unsur besi. Nah, temperatur yang lebih tinggi lagi tidak menghasilkan unsur yang lebih berat, karena fraksi ikat atau energi ikat rata-rata pernukleon setelah lewat nomor massa 60 ini cenderung mengecil, sehingga ikatannya melemah, sehingga tidak dihasilkan unsur yang stabil di situ ya. Nah, bagaimana unsur-unsur ini dan juga energi ya, itu sampai ke bagian lain yang jauh dari bintang tersebut, ke bagian lain di ruang angkasa ini, itu disebarkan melalui emisi yang lambat ya. Juga emisi apabila bintang itu suatu saat kehabisan bahan bakar, maka dia meledak, itu disebut sebagai supernova, dan pada saat itu jadi emisi yang sangat rapid, sangat cepat ya, menyebarkan semua unsur-unsur ini ke sekitarnya ya. Kita lihat lebih detail tentang nukleosintesis dan produksi energi. Nah, mula-mula kita ini reaksi yang pertama ya, jadi dihasilkan helium 4. Prosesnya disebut siklus proton. Jadi awalnya ada 2 proton ini menjalani reaksi fusi bergabung menjadi deuteron ya. Jadi untuk kekekalan reaksi ada positron, ada ada neutrino elektronnya. Proses ini terjadi ketika suhu kurang lebih sekitar 10⁻⁷ Kelvin, 10 juta Kelvin. Berlanjut, deuteron bertemu fusi lagi dengan proton menghasilkan helium 3, dan setelah itu ada 2 kemungkinan reaksi, bisa helium 3 dengan helium 3 bergabung menghasilkan, ini bereaksi menghasilkan helium 4 ya, atau helium 3 dengan helium 4 yang sudah terbentuk itu menghasilkan berilium ya. Beriliumnya kemudian bertemu elektron menjadikan litium, litiumnya bertemu proton menghasilkan helium 4. Jadi di akhirnya selalu terbentuk helium 4. Jadi kita bersihkan reaksi ini ya. Awalnya ada 4 proton ya, kalau kita sesuaikan jumlahnya ya. Terakhir adalah dihasilkan helium ya. Dan ini ada 2 positron dan 2 neutrino elektron plus energi. Jadi ini disebut siklus proton ya. Dihasilkan helium 4 dan energi. Nah, misalkan semua proton ini atau semua atom hidrogen itu sudah terkonsumsi atau terbakar, atau semua sudah menjalani reaksi fusi ini menghasilkan helium 4. Jika sudah habis itu semua, maka tidak ada lagi reaksi seperti yang berlangsung.
Akibatnya tidak ada lagi tekanan keluar yang mengimbangi gravitational collapse ini ya. Jadi keruntuhan gravitasi berlangsung, ukuran bintang mengecil, energi potensialnya turun, energi kinetik meningkat, suhu meningkat. Tapi pada suhu yang lebih tinggi ini justru bisa memungkinkan terjadinya fusi atom helium yang sudah terbentuk di proses sebelumnya ini. Dan fusi atom helium ini reaksi fusinya menghasilkan tekanan juga yang lebih besar, sehingga justru membuat ukuran bintang membesar dan menghasilkan bintang yang disebut, contohnya adalah si red giant atau raksasa merah ya. Nah, kita lihat reaksi fusi helium sedikit lebih detail. Jadi helium dengan helium bertemu, helium 4 ya, bertemu menjadi beryllium 8. Kemudian ini sebetulnya membutuhkan energi, tapi energi bisa diperoleh dari lingkungan sekitar, itu banyak kumpulan awan-awan, kumpulan partikel helium. Jadi tidak sulit mendapatkan tanda kutip pinjaman energi dari sekitar ya. Dan helium 4 bereaksi dengan beryllium yang terbentuk, beryllium 8 menghasilkan karbon yang di sini dihasilkan energi. Kemudian karbon yang terbentuk itu bereaksi dengan helium 4 menghasilkan oksigen. Oksigen terbentuk dengan helium 4 menghasilkan neon, juga neon dengan helium 4 menghasilkan magnesium. Semuanya menghasilkan energi ya. Jadi melalui reaksi ini tercipta unsur-unsur karbon, oksigen, neon, dan magnesium ya. Itu pada reaksi fusi helium 4. Kemudian berulang lagi ketika helium 4 ini habis, bahan bakar ini habis, kita sebut ini bahan bakar, maka bintang kembali runtuh ya, sampai suhunya meningkat. Dan pada suhu yang lebih tinggi ini dimungkinkan karbon dan oksigen itu menjalani reaksi fusi, sehingga dihasilkan tekanan yang bisa mengimbangi keruntuhan gravitasi, bahkan membuat ukuran bintang membesar. Ini contoh reaksi fusi karbon dan oksigen ya. Jadi karbon dengan karbon menghasilkan magnesium, oksigen dengan oksigen menghasilkan sulfur ya. Setelah karbon dan oksigen ini habis, maka terjadi lagi keruntuhan gravitasi, suhu bintang meningkat, dan pada saat ini reaksi fusi atom-atom yang ada di bintang itu menghasilkan unsur yang lebih berat sampai sekitar atau kurang sedikit dari 60, yaitu menghasilkan besi ya. Nah, apakah semua bintang bisa menjalani sampai reaksi yang terakhir ini yang menghasilkan besi? Itu tidak. Jadi bergantung masa awalnya. Jadi bisa saja ada bintang yang masa awalnya tidak cukup besar, bahkan bintang itu tidak terbentuk ya. Atau ada bintang yang masanya cukup untuk masa awalnya cukup untuk menjadikan objek itu menjadi bintang, tapi dia hanya bisa saja berhenti di produksi helium. Setelah habis ini runtuh dan dia tidak lagi terjadi di situ di dalamnya reaksi fusi helium, karena masanya tidak cukup untuk menghasilkan reaksi fusi helium yang tekanannya bisa mengimbangi keruntuhan gravitasi. Jadi bergantung pada masa awalnya. Bintang yang besar bisa saja menjalani seluruh proses itu sampai menghasilkan besi ya, sampai menuju suhu 10⁻⁹ Kelvin ini. Nah, semakin besar suatu bintang, masanya makin besar, maka reaksi fusinya juga makin banyak ya. Justru dia lebih cepat habis ya.
Apa yang terjadi jika bahan bakar bintang itu sudah habis atau bintang kehabisan bahan bakar, baik setelah mencapai akhir proses ini menghasilkan besi atau ketika masih di tengah-tengah karena masanya tidak cukup besar ya. Nah, kita lihat secara ringkas evolusi sebuah bintang. Tadi kita sudah lihat di awal ringkas bagaimana sebuah bintang terbentuk, dan kini bagaimana sebuah bintang berakhir ya. Jadi ambillah bintang yang masanya besar sehingga dia bisa menjalani proses fusi sampai tahap ini menghasilkan besi, maka pada bintang itu kita bisa buat semacam lapisan-lapisan. Lapisan terluar berisi atom-atom hidrogen, helium yang ringan ya. Kemudian makin ke dalam atom-atom yang lebih berat, dari unsur yang lebih berat, dan terakhir di core-nya, di intinya itu ada besi ya. Nah, bagaimana ketika bintang kecil kehabisan bahan bakar? Bintang kecil berarti masanya kecil, jadi dia belum mencapai tahap reaksi yang menghasilkan besi. Jadi di dalamnya belum terbentuk inti besi di dalam bintang itu. Jadi sudah kehabisan bahan bakar, maka bagian-bagian luarnya terlepas ya, melalui suatu ledakan terlepas dari bintang. Kemudian bintang ini terus sisanya mengkerut karena tarikan gravitasi, dan di dalam bintang itu ada banyak elektron. Nah, elektron-elektron yang tersisa di bintang itu sesuai larangan Pauli tidak bisa menduduki kursi kuantum yang sama. Nah, di sini tidak bisa dia berada sedemikian dekat ya, jarak antar elektronnya. Nah, ini membuat bintang tidak bisa terus mengkerut menjadi sekecil-kecilnya karena ada tolakan ini akibat yang disampaikan sesuai dengan larangan Pauli ya. Jadi tidak bisa dipaksa semua elektron ini duduk di satu posisi yang sama dengan energi sama, dengan keadaan kuantum yang sama ya. Nah, jika masanya cukup, maka tolakan elektron ini itu bisa mengimbangi keruntuhan gravitasi dan terbentuklah yang disebut sebagai bintang yang kecil, kerdil, dan tidak cerah, pucat. Orang sebut sebagai white dwarf ya. Si kerdil yang bintang kerdil yang pucat. Nah, di situ ada suatu besaran disebut massa Chandrasekhar ya. Orang dapatkan bahwa jika white dwarf itu masanya kurang dari nilai ini, massa Chandrasekhar ya, atau sama, maka white dwarf ini bisa stabil ya. Dia tidak terus runtuh dan tidak meledak pecah, jadi stabil sebagai white dwarf, sebagai bintang kerdil yang pucat. Jadi itu akhir yang mungkin ditemui oleh sebuah bintang kecil. Nah, kini bintang yang besar, yang masanya cukup besar, dan di sini masanya lebih dari atau kurang lebih juga sama dengan massa matahari ya. Tapi tidak sangat lebih besar ya. Sekitar sekian massa matahari. Ketika reaksi fusi berhenti ya, ini bisa saja sudah terbentuk inti besi di dalamnya ya. Dan inti besi ini terus terbentuk karena reaksi di luar lapisan terdalam, yaitu tetap menghasilkan inti besi. Nah, di sini bintang terus runtuh karena tarikan gravitasi, dan di situ juga keruntuhan gravitasi ini tidak bisa diimbangi oleh tolakan elektron ya. Jadi karena elektron sebagian energinya juga diserap oleh nukleon, dan juga ada elektron yang ditangkap oleh proton, sehingga
menghasilkan neutron, jadi jumlah elektron juga tidak cukup banyak. Akibatnya bintang terus runtuh, tidak bisa diimbangi oleh tolakan elektron. Ya. Namun akhirnya di dalam bintang itu banyak dijumpai neutron. Dan neutron ini juga fermion yang mengikuti larangan Pauli. Jadi di sini tarikan bintang akibat gravitasi, ya, gravitational collapse itu untuk kasus ini itu akhirnya bisa diimbangi oleh tolakan neutron, antar neutron akibat larangan Pauli, ya. Jika cukup semuanya seimbang, masanya dan segala macam, maka untuk bintang seperti ini bisa berakhir sebagai bintang neutron. Jadi suatu bintang yang sangat tinggi kerapatannya dan terbanyak terdiri di dalamnya adalah dari partikel yang partikel neutron, ya, maka dihasilkan bintang neutron. Nah, bagian-bagian atau unsur-unsur lain yang di bagian luar, lapisan luar itu sebelum bintang ini berakhir sebagai bintang neutron itu terlepas, ya, dilepaskan, dihamburkan keluar dalam suatu ledakan, ya. Ledakan ini membuat kecerahan bintang yang menjalani proses ini menjelang dia berakhir menjadi bintang neutron itu kecerahannya meningkat, sehingga kalau orang amati di suatu galaksi ada bintang yang secara mencolok kecerahannya melebihi kecerahan seluruh galaksi, itu namanya yang disebut sebagai supernova, ya. Dan setelah itu bintang itu akan berakhir menjadi bintang neutron apabila massa seimbang, ya. Dengan kata lain, jika neutron-neutron ini cukup bisa menahan tarikan gravitasi. Nah, jika massa awal bintang jauh lebih besar dari massa matahari 20 kali seperti itu, maka bintang neutron ini tidak bertahan, jadi dia terus runtuh, mengecil, dan terakhir bintang tersebut berakhir sebagai black hole. Jadi itu kurang lebih gambaran akhir hayat bintang. Jadi jika dia tidak berat, bintang kecil, maka dia mungkin berakhir sebagai white dwarf, ya, bintang kerdil yang pucat. Kalau tidak, ya dia meledak habis semua. Jika masanya lebih besar lagi, maka dia bisa berakhir sebagai bintang neutron, ya, dia mungkin saja berakhir sebagai bintang neutron. Jika tidak, dia meledak, ya, tidak, dari hasil ledakannya itu tidak terbentuk objek yang stabil. Dan jika masanya lebih berat lagi, dia bisa berakhir sebagai black hole. Nah, kini kita lihat bintang generasi kedua. Jadi disebut generasi kedua karena dia terbentuk dari sisa bintang mati. Jadi di sini kita katakanlah temukan bintang mati yang dia tidak membentuk, tidak berakhir sebagai objek yang stabil, ya. Jadi unsur-unsurnya terlepas, dihamburkan ke alam semesta, ke space, ke ruang angkasa, dan melalui suatu ledakan. Jadi di suatu tempat bisa saja berkumpul sisa-sisa bintang mati yang terdiri dari unsur-unsur yang beratnya. Dan kemudian terulang lagi akibat unsur-unsur ini punya massa, apalagi dia unsur-unsur berat, maka terjadi tarikan gravitasi atau keruntuhan gravitasi. Berulang lagi keruntuhan gravitasi membuat awan-awan dari unsur-unsur berat ini mengecil, ukurannya makin kecil, energi potensialnya makin rendah, energi total tetap, berarti energi kinetik meningkat,
sehingga suhu meningkat sehingga dimungkinkan terjadi reaksi fusi yang menghasilkan unsur-unsur yang lebih berat. Singkatnya di sini terjadi, kita temui siklus CNO ya. Ini contoh reaksi fusi 4 proton menjadi helium, tapi melalui reaksi yang tidak sama seperti di bintang generasi pertama, tapi melalui siklus NO. Jadi ada karbon 12 bereaksi dengan proton menghasilkan nitrogen 13. Nitrogen 13 ini kemudian meluruh menjadi karbon 13 dan positron. Karbon 13 bereaksi dengan proton menghasilkan nitrogen 14. Nitrogen 14 bertemu proton menghasilkan oksigen 15. Oksigen meluruh menjadi nitrogen 15. Kemudian terakhir nitrogen 15 bertemu proton menghasilkan karbon 12 dan helium ya. Jadi lagi-lagi awalnya karbon, berakhir karbon. Jadi karbonnya seperti menjadi katalisator di sini ya. Jadi dia muncul kembali di sini ya. Tapi yang baru di sini adalah ada helium. Jadi dari proton 4 proton ini dihasilkan helium, dihasilkan energi ya. Nah, jadi itu hanya salah satu contoh reaksi fusi proton menjadi helium di bintang generasi kedua ya, melalui reaksi siklus CNO. Nah, di bintang generasi kedua yang memang terbentuk dari unsur-unsur yang berat, maka bisa berlangsung juga proses nukleosintesis yang lebih kompleks lagi dan dihasilkan inti atau unsur yang lebih berat lagi sampai sekitar 200, dan ini disebarkan ke space, ke ruang angkasa, ke sekitarnya, baik melalui emisi lambat atau melalui ledakan. Sampai di sini tentang astrofisika nuklir. Terima kasih.